Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Allahu Akbar. Baiklah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita, yaitu belajar dan mengajar walaupun dalam keadaan daring, dalam jaringan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita jangan lupa berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat selesai, dan semoga kita dapat lagi berkumpul di sekolah SD Al-Haqqah Quranic School. Baiklah ananda sekalian, kita masuk kepada pelajaran, yaitu pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk berkomentar dengan menulis nama kalian dan asal sekolah kalian sebagai tanda bukti bahwa anak-anak hadir dalam video tersebut. Baiklah, selanjutnya sebelum kita juga belajar, mari kita untuk berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak ustadz sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran yang ketiga, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sering juga kita sebut dengan Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna ini memiliki 99 nama yang indah, yang agung, yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sementara ini kita tidak bisa mempelajari 99 nama indah tersebut. Kita hanya untuk sementara ini hanya bisa mempelajari 4 saja dulu. Antum bisa juga nanti belajarnya di tempat yang lain, atau juga bisa membaca. Karena kalau kita belajar semuanya, waktu kita tidak cukup, ya. Makanya kita pelajari dulu yang 4 saja. Jadi nama-nama Allah ini dia memiliki semuanya, ya. Dia sanggup, sehingga dia tidak butuh bantuan manusia, karena dia sudah yang maha segalanya. Sedangkan manusia di dunia tidak bisa sendirian. Kita butuh bantuan orang lain. Tidak ada orang di dunia ini hidup tanpa bantuan orang lain. Makanya kita hidup ini sering disebut dengan makhluk sosial. Butuh bantuan orang lain, ya. Contohnya bagaimana? Seorang guru tidak dikatakan guru kalau tidak ada muridnya, ya. Karena guru dan murid itu sangat penting. Guru menjelaskan, ya. Jadi kalau ada murid yang tidak paham bisa ditanyakan. Itu gunanya seorang guru dan murid. Tetapi Allah tidak, ya. Allah tidak butuh kita. Allah sudah kekal, sudah bisa sendiri,
berdiri sendiri, tidak perlu bantuan manusia ataupun malaikat ataupun yang lainnya. Baiklah, yang pertama kita masuk As-Samad ya. Tahu anak ustaz artinya apa As-Samad? As-Samad artinya maha dibutuhkan. Ya, maha dibutuhkan. Jadi kalau anak ustaz ingin meminta sesuatu, ingin ya meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ini tempat kita meminta. Ya, apa yang kita butuhkan ada sama Allah Subhanahu wa taala. Anak ustaz ingin menjadi hafal Quran, Allah bisa berikan. Anak ustaz ingin menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, juga Allah bisa berikan. Tetapi Allah tidak langsung memberi itu semata, ada prosesnya. Ya, doa dan usaha itu perlu. Kita minta kepada Allah untuk menjadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang hafiz Quran, tetapi kita harus ada juga usahanya. Ya, tidak bisa hanya berdoa tanpa diiringi usaha. Jadi Allah juga akan marah ketika hambanya tidak meminta kepada Allah. Ya, itulah bedanya manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sering diminta, dia akan marah. Dia akan benci kepada kita, dia tidak akan suka kepada kita. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala itu dia malah suka kalau kita sering meminta kepadanya. Bahkan kalau kita tidak meminta kepada Allah, dia akan marah kepada kita. Ya. Terus yang kedua, Al-Muqtadir. Artinya maha kuasa atau maha menentukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kuasa atas apa yang ada di langit dan juga di bumi ini. Ya, dunia ini Allah yang berkuasa. Jadi tidak ada orang kaya di dunia ini yang berkuasa. Tidak ada seorang pejabat, presiden ataupun itu berkuasa. Tetapi yang berkuasa di muka bumi ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga menentukan ya gunung berdiri tegak. Ya, oleh sebab itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia telah menciptakan begitu indah ya muka bumi ini. Dunia ini begitu indah. Banyak pemandangan gunung, sungai-sungai, bintang, di malam hari bulan ya. Luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang ketiga, Al-Muqaddim. Arti Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya apa? Anak ustaz, Allah maha mendahulukan, yaitu Allah mendahulukan ciptaannya. Nah, anak-anak ustaz sudah tahu kan kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah? Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Anak ustaz, ya. Siapakah yang lebih dahulu ada? Tukang kayu atau kursi meja? Tentu saja tukang kayu lebih dahulu daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu daripada apa yang Dia ciptakan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha mendahulukan. Maksudnya mendahulukan, Allah Subhanahu wa taala itu ada dulu
baru adanya langit, bumi dan seterusnya. Dan yang terakhir al-baqi, artinya yaitu maha kekal. Baqi, ya Allah maha kekal. Jadi di dunia ini tidak ada yang kekal. Mobil yang indah akan musnah. Rumah yang kokoh, yang indah, yang cantik akan kita tinggalkan, akan hancur juga. Apalagi gunung, ya, gunung yang tinggi, yang indah juga akan meletus. Apalagi, ya, semuanya ini akan hancur, punah, ya. Semua yang ada di muka bumi ini akan punah, kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal selain itu. Walaupun barang kita bagus, sebagus-bagusnya, semahal-mahalnya, dia tidak akan bisa kekal abadi. Apalagi manusia. Manusia paling lama kisaran umur 63 tahun. Itu dia manusia. Tidak ada manusia yang kekal abadi. Makanya gunakanlah waktu kita sebaik-baik mungkin. Orang yang pintar itu bukanlah dia bisa membangun bisnis yang banyak. Bukanlah orang pintar itu memiliki perusahaan yang banyak, bukan uang yang banyak, tetapi orang pintar itu apa bekal dia ketika ingin jumpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita anak ustaz semuanya gunakan waktu luang kita ini. Mungkin sampai sini pembelajaran kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.